Masih sampai Indonesia malam, dua aparat TNI Polri minta maaf setelah video mereka menyebut seorang pedagang jual es kue gabus bahan spons viral di media sosial. Sang pedagang mengungkap sempat dianiaya aparat. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Dua anggota TNI Polri, yakni Babinsa di Kelurahan Utang Panjang Kemayoran dan Babin Kamtipmas, Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru, belakangan jadi sorotan. Pada video yang tersebar di media sosial, keduanya menuding seorang pedagang menjual es kue berbahan spons. Tapi hasil uji laboratorium, tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya menyatakan es kue itu terbuat dari bahan makanan dan layak konsumsi. Setelahnya, kedua anggota TNI dan Polri itu minta maaf. Kami Babin Mas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual es spons di wilayah Kemayoran menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Sang pedagang Sudrajat mengaku sempat dipaksa memakan es yang dituding berbahan spons tersebut. Ia pun bilang sejumlah aparat juga sempat menyekap dan menganiayanya hingga menyebabkan memar di wajah dan bahu. 5 kali. Es saya dilempar di ini, muka saya. Jadi tendang apa semua dikepret, ditonjok. Disuruh paksa? Paksa sama dia, suruh makan. Sempat disekap atau gimana Bapak? Disekap, dikunci sama dia. Sang pedagang bilang peristiwa ini terjadi pada Sabtu 24 Januari saat ia berjualan. Ia ingat 5 orang aparat datang dan mempertanyakan bahan es kue yang dijual. Kini Sudrajat yang sempat dibawa ke kantor polisi telah berdagang kembali. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tudingan soal es kue berbahan spons berujung permintaan maaf. Mengapa aparat bisa melakukan kesalahan yang fatal seperti itu? Kita bahas bersama anggota Kompolnas RI Khairul Anam. Mas Anam, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Sehat selalu. Kabar baik, sehat juga Mas Anam. Bicara soal berita ini, apa Kompolnas sudah meminta keterangan langsung kepada polisi karena publik sudah terlanjur marah? Apakah permintaan maaf ini cukup, Mas Anam? Ya, pasti tidak cukup ya. Yang pertama begini, kasus ini sendiri sebenarnya dalam konteks yang lain ada upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian termasuk juga menggunakan pendekatan ilmiah ya dengan menguji makanannya, ternyata dinyatakan sendiri oleh Dokes Polda Metro Jaya bahwa itu dari warna dan dari bau dari bahan layak untuk dimakan. Nah, itu juga satu proses yang menurut saya juga bagus. Namun demikian yang problem mendasar adalah kalau belum jelas duduk perkaranya ya jangan dipublikasikan. Ini kan problemnya di situ. Terus ada tindakan-tindakan yang memang sepatutnya memang tidak dilakukan. Oleh karenanya kalau Pak penjual es tersebut merasa bahwa mendapatkan penganiayaan dan sebagainya, mohon untuk segera dilaporkan ke Propam atau kalau enggak bisa kami dampingi. Kami sudah berkomunikasi dengan Propam, ya Propam Mabes Polri, apa yang sudah dilakukan. Salah satunya sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Ya, apakah pelanggaran dan tidak pelanggaran. Nah, proses ini sedang berjalan. Oleh karenanya kalau pihak Pak penjual tersebut merasa penting dan menurut kami juga penting ya untuk menambah informasinya, kami kira Kompolnas akan mendampingi atau kalau enggak ya kami akan berkoordinasi dengan Propam untuk proaktif terhadap beliau. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya ini sebenarnya dinamikanya ya memang ada beberapa waktu terakhir ini memang ada dinamika soal makanan untuk anak-anak yang memang punya sensitivitas kesehatan. Lah oleh karenanya memang tindakan dari kepolisian ya
mencoba untuk masuk di sana. Yang salah adalah belum apa-apa sudah dipublikasi. Padahal kan harusnya dicek dulu sesuai dengan saintifik, ya kan, apakah ini berbahaya ataukah tidak dan sebagainya. Nah kalau ini berbahaya ya memang ya harus ada tindakan bersama-sama, tidak hanya oleh kepolisian tapi oleh kesehatan dan sebagainya, Kementerian Kesehatan dan sebagainya lah. Dalam konteks ini harus hati-hati. Jadi tindakan aktif belum tentu bisa menjamin bahwa tindakan kepolisian bagus. Ya. Tapi lepas dari itu, tindakan propam yang sekarang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, anggota tersebut, itu saya kira langkah yang baik dan kita tunggu hasilnya. Nah ini yang ditunggu hasilnya, tapi kan apa yang harus tegas begitu, sanksi apa yang harus tegas dilakukan? Karena satu, saat ada laporan, taruhlah dianggap bahwa S tersebut mencurigakan, tanda kutip, apakah perlu langsung melakukan tindakan fisik? Karena pedagang S-nya bilang bahwa ada kekerasan yang, dugaan kekerasan yang dialami. Bagaimana Kompolnas merespons ini? Kalau itu prinsipil ya, mau tindakan jual es, mau tindakan yang jelas-jelas melakukan kejahatan, pencurian dan sebagainya, tidak boleh dilakukan tindakan kekerasan oleh siapapun. Ya, oleh siapapun, mau oleh anggota kayak, mau oleh masyarakat, mau oleh anggota institusi yang lain, itu tidak boleh. Dan itu harus ditelusurin. Oleh karenanya pada Bapak penjual es tersebut, mohon kiranya bisa mengadu ke Propam atau juga bisa melalui Kompolnas. Kami sudah berkoordinasi dan Propam akan menindaklanjutin itu sebagai bagian dari proses yang saat ini sedang didalami oleh Propam. Oke. Kami berkoordinasi dengan Propam Mabes untuk melakukan pendalaman dan melakukan tindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan. Ya, Mas Anam, kalau misalnya pedagang esnya melapor ke Propam tampaknya sulit karena untuk kembali berjualan saja, untuk beraktivitas normal masih ada rasa takut dengan kejadian sebelumnya. Nah, proaktif ini bagaimana agar clear juga ya, jangan misalnya ada harapan bahwa oke, nanti akan proaktif didatangi bapaknya tapi pada praktiknya tidak didampingi begitu, karena kan secara psikis pasti ada banyak kendala begitu untuk orang yang dengan kondisi ekonomi kecil, dengan pengetahuan yang juga tidak banyak begitu, Mas Anam. Iya, kalau kita melihat penanganan kasus ini kemarin, ya dibawa ke kantor polisi, malam dianterin pulang, begitu ya, disuruh pulang. Lah itu terus ada semacam pergantian kerja dan lain sebagainya, barang-barang dibeli dan sebagainya oleh kepolisian. Saya kira ini juga langkah yang humanis dilakukan oleh kepolisian. Kalau masih ada rasa traumatik melapor ke Propam atau takut didatangi oleh Propam dan sebagainya, kami Kompolnas membuka diri untuk menjembatani proses tersebut. Yang paling penting adalah membuat peristiwa ini clear. Gitu ya, membuat peristiwa ini clear. Yang pertama adalah yang menyatakan bahwa produk ini layak dimakan adalah kepolisian sendiri. Ya, Polda Metro Jaya dengan Bidokesnya, artinya memang ada satu pendekatan ilmiah yang itu menjadi tanggung jawab kepolisian, mengatakan bahwa itu aman. Artinya jualan es harusnya ini dilepas dari soal traumatik ya, itu lebih memiliki basis bahwa jualannya adalah barang makanan yang layak makan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kasusnya sendiri, trauma dia mendapatkan penganiayaan dan sebagainya, saya kira langkah Propam untuk melakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap pelaku khususnya yang dari anggota Polri, itu langkah yang baik, dan kami sudah berkomunikasi dengan Propam Mabes Polri ya untuk memastikan bahwa ini pemeriksaannya komprehensif. Oleh karenanya mohon kepada beliau, Bapak penjual es, silahkan ke Propam atau Propamnya juga bisa datang secara proaktif. Kalau enggak ya Kompolnas bisa menjembatani itu ya, agar traumatiknya tidak menjadi kekhawatiran begitu. Iya, tolong dibantu dari Kompolnas, Mas Anam, yang jelas juga harus dikawal. Terus penanganan kasus ini jangan sampai berhenti di maaf, tapi ada efek jera agar hal-hal seperti ini tidak
terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Mas Hoirul Anam, Kompolnas RI, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mas Anam. Terima kasih.